Perkenalkan, saya Kesar dengan STD 181293. Saya dari kelas G jurusan Sistem Informasi angkatan 2018. Di sini saya akan menunjukkan hasil pemenuhan tugas saya untuk mata kuliah ERP atau Enterprise Resource Planning, yang dimana mata kuliah ini saya diajar oleh Ibu dosen Dr. Asniati SEMSI, dan tujuan dari video ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan modul ERP dalam kehidupan sehari-hari, terlebih khusus dalam bentuk aplikasi. Nah, yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana penerapan modul ERP procurement atau pembelian. Di sini saya menggunakan aplikasi berbasis bahasa pemrograman PHP, dan untuk modul ini saya memilih e-commerce sebagai contoh dari atau penerapan dari modul procurement atau pembelian ini. Yang pertama kita masukkan dulu emailnya, lalu kita masukkan password. Karena di sini kita akan lebih ke pembelian online. Tampilan awal dari aplikasi ini seperti ini, dan untuk pembelian kita tinggal pilih kategori. Nah, kita bisa pilih di sini ada laptop, ada desktop. Desktop di sini yaitu layar komputer, ada tablet, ada smartphone. Misalnya saya ingin membeli smartphone, kita pilih smartphone. Misalnya kita mau beli Samsung Note 8, kita klik Samsung Note 8, kita pilih add to cart. Di sini sudah tertulis bahwa item added to cart, yang berarti item yang kita beli sudah masuk ke keranjang. Lalu kita pilih icon keranjang di atas yang berada di sebelah kiri, maksud saya sebelah kanan. Lalu kita pilih go to cart atau masuk ke keranjang. Nah, di sini kita tinggal melakukan pembayaran untuk menyelesaikan pembelian kita. Nah, untuk aplikasi ini sendiri dirancang hanya bisa menggunakan pembayaran via PayPal. Nah, di mana via PayPal ini berarti kita menggunakan kartu debit atau kartu kredit sebagai sarana pembayaran dari PayPal ini. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke modul yang kedua, yaitu modul Finance and Accounting, yang berarti tentang keuangan dan finansial. Dan aplikasi yang kedua ini saya masih menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan kita masukkan dulu email untuk aplikasi ini, dan kita masukkan passwordnya. Kita masuk. Nah, seperti inilah gambaran dari aplikasi contoh modul Finance dan Accounting. Nah, pada tampilan utama kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat berapa pendapatan hari ini, berapa pengeluaran hari ini, berapa sisa uang dari aplikasi ini yang berarti digunakan oleh sebuah perusahaan, dan berapa karyawan untuk aplikasi ini. Kita bisa lihat pendapatan per minggu ini. Namun karena di sini tidak ada pendapatan selama berapa hari, jadi tidak terbentuk grafiknya. Lalu sini ada perbandingannya juga yang melihat. Terus untuk pendapatan, nah pendapatan dari aplikasi ini sendiri bersumber dari 5 macam, yaitu buat duit pemerintah, desain poster lomba, instalasi software, instalasi iOS, dan buat video animasi. Nah, untuk memasukkan, apabila ada pemasukan, kita pilih button yang ini. Kita tinggal pilih tanggal berapa ada pemasukan, misalnya tanggal 5, terus jumlahnya berapa, misalnya 1 juta, misalnya 100 ribu lah. Terus itu bersumber dari mana, instalasi iOS lah misalnya. Terus kita klik tambah. Nah, itu sudah masuk, dan dia makin baru, makin berada di belakang. Jadi kita cek yang langsung transaksi masuk yang terakhir. Nah, ini sumber keempat, berarti tadi instalasi iOS. Yang masuk adalah 100.000 pada tanggal 5 bulan 1 2021. Selanjutnya pengeluaran. Nah, pengeluaran dari aplikasi ini sendiri juga ada 5 macam, yaitu domain, hosting, listrik, air, dan wifi. Dan untuk keluarannya sendiri sama seperti pendapatan, kita tinggal klik di sini, kita masukkan tanggal, misalnya tanggal 4, terus jumlahnya misalnya berapa, misalnya 50.000. Terus kita cari sumber pengeluarannya apakah dia itu untuk pembayaran listrik, hosting, domain, atau air, serta wifi. Dan kita pilih wifi, terus klik tambah.
kita lihat yang slide terakhir. Nah, dia sudah masuk di sini. Sumbernya 10. 10 itu adalah WiFi. Terus selanjutnya untuk karyawan. Nah, ini adalah daftar karyawan untuk yang ada di aplikasi ini. Untuk menambahkan karyawan ada button di sini, tinggal pilih karyawan, kita isi nama misalnya Reza. Dia posisinya apa? Misalnya karyawan 1. Alamatnya dia tinggal di mana, kita masukkan KTP, umurnya berapa, 20 tahun. Kontak itu adalah nomor yang bisa dihubungi, kita masukkan nomor saja. Kita klik tambah, dia masuk di sini. Terus misalnya ada kesalahan input, kita tinggal pilih button aksi. Terus hutang. Ini hutang apabila ada yang berhutang pada perusahaan. Kita pilih button ini jika ada yang berhutang. Kalau jumlahnya berapa? 50.000. Dia berhutang pada tanggal berapa? Kita pilih tanggal 3 misalnya. Terus penghutangnya siapa? Misalnya tadi si karyawan baru Reza, alasan misalnya bayar ongkir. Kita klik tambah. Dia masuk di sini. 50.000 pada tanggal 3 bulan 1 2021, alasan bayar ongkir, siapa penghutangnya Reza. Terus laporan. Nah, laporan ini sendiri hanya ada 2, pemasukan dan pengeluaran. Di sini ada button download untuk mengunduh atau memasukkan file ini ke dalam komputer kita dalam bentuk file Excel. Misalnya kita mau download pemasukan selama ini, kita pilih ini. Nah, dia masuk di bawah sini, terdownload aplikasi filenya. Nah, untuk selanjutnya modul ketiga yaitu kita masuk ke inventory atau persediaan. Nah, aplikasi yang saya gunakan juga masih sama, yaitu berbasis bahasa PHP. Dan kita langsung saja kita masukkan username-nya. Username yang sudah terdaftar ya. Saya pilih guys. Passwordnya sama. Masuk. Nah, halaman utama itu seperti ini. Nah, kita langsung ketemu di notes, yaitu catatan yang tercatat untuk aplikasi ini. Jadi misalnya contoh sini ada pembayaran pinjaman sebesar 100.000 kepada PT sekian-sekian pada tanggal sekian. Selain itu, selain dashboard, di sini ada stok barang. Stok barang ini terlihat stok-stok yang ada untuk aplikasi ini. Di sini ada baskom, keranjang. Jika kita ingin tambah, kita klik tambah saja. Lalu kita isi filenya di sini, lalu kita klik simpan. Nah, untuk ekspor data sendiri ini untuk mendownload inventory yang ada, bisa file Excel, bisa PDF. Misalnya saya pilih PDF, berarti dia terunduh di sini di bawah dalam bentuk PDF. Selanjutnya kita ke transaksi data. Nah, transaksi ini ada barang masuk dan barang keluar. Kita pertama masuk di barang masuk. Nah, di sini tercatat barang masuk misalnya 100.000, ada 100 jumlah baskom. Tambah di sini jika ada barang yang masuk lagi, kita klik tambah di sini. Ini ekspor untuk mencetak yang seperti tadi. Terus selanjutnya ada barang keluar juga. Barang keluar ini 11-12 dengan barang masuk tampilannya. Jika ada barang keluar, kita tambahkan di button ini, dan jika kita ingin download untuk file barang keluar, kita pilih ekspor data. Nah, setelah itu sudah tidak ada, jadi kita bisa pilih logbook. Baiklah, selanjutnya untuk modul CRM atau Customer Relationship. Di sini saya mengambil contoh yang hampir 11-12 dengan modul pertama, itu recruitment. Karena recruitment itu pembelian, berarti dia agak mirip dengan CRM yang itu Customer Relationship, yang dimana ada hubungan customer dengan si pemilik aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi berbasis Visual Basic. Nah, di sini kita pilih login dulu. Saya masukkan admin, lalu kita login berhasil. Nah, untuk di sini kita ditampilkan dashboard.
Sistem informasi restoran Victoria. Daftar menunya kita bisa lihat dia jual makanan, ada makanan club sandwich, Greek yogurt, spaghetti, teriyaki, chicken katsu, minumannya ini, dan dessertnya ini. Nah, di sini untuk order, misalnya pesanan keberapa? Pesanan kedua, nama pemesannya Eza misalnya, terus nomor meja ke 05. Dia pilih makanan apa misalnya teriyaki, terus minuman mocha. Terus misalnya dia tidak mau pilih dessert, jadi kita tinggal pilih tidak ada. Terus quitty-nya kan di sini 0, di sini 1 misalnya, dia pilih 2 misalnya minimum, tapi makanannya 1. Terus kita tinggal hitung dan masukkan berapa yang dibayar oleh sang customer tersebut. Misalnya kita pilih 100.000. Kita pilih order. Berarti dia sudah masuk ke dalam laporan. Nah, laporannya seperti ini. Yang sudah kita order di sini akan masuk di sini. Di sini kita bisa print, reset untuk memperbarui tampilannya. Bisa kita pilih print ulang. Nomor notanya. Nah, jika kita ingin cetak seperti ini bentuknya, ini adalah bentuk stroke. Kita reset, memperbarui tampilan, lalu kita logout seperti itu.